Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kembali berbicara tentang karakteristik atau keistimewaan khusus dari tarbiyah Islamiyah, di mana tarbiyah Islamiyah memang memiliki simat khusus, ya, karakteristik yang menjadi ciri khas baginya, yaitu bahwa diantaranya yang kedua adalah sabitatun usulha, yaitu kokoh basicnya atau kokoh dasarnya. Kenapa dikatakan kokoh dasarnya? Karena dalam tarbiyah ini basicnya adalah fitrah, di mana fitrah itu tidak ada perubahan, di mana fitrahnya yang Allah ciptakan bagi makhluknya, pada manusia khususnya adalah tidak ada perubahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang fitrah ini, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus, agama ini dengan lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah, yang tidak ada perubahan pada fitrah itu, pada fitrah penciptaan manusia. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus. Walakinna aksaran nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari ayat yang mulia ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan hambanya, yaitu manusia dan jinnya, berupa fitrah yang lurus, fitrah yang tidak berubah, yang tidak ada perubahan. Sehingga demikianlah tarbiyah Islamiyah itu pengkajiannya, pembahasannya terkait dengan fitrah manusia ini, di mana fitrah mereka asalnya adalah lurus di atas tauhid, sehingga mereka diajak nantinya agar lurus di atas tauhid ini, agar sesuai dengan fitrahnya kembali. Artinya bahwa pendidikan atau tarbiyah Islamiyah ini mengajak agar sesuai dengan fitrah, mengajak agar kembali kepada fitrahnya, fitrah yang tidak ada perubahan sebenarnya. Yang Nabi SAW juga pernah mengatakan tentang setiap bayi dilahirkan itu di atas fitrah. Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Sehingga mereka aslinya adalah di atas fitrah, yaitu tauhid, yaitu Islam. Fitrah mengagungkan dan mengakui bahwa Allah lah Tuhannya. Fitrah bahwasanya mereka butuh dengan Tuhan, selalu senantiasa butuh dengan untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita katakan bahwa tarbiyah Islamiyah ini yaitu sebuah tarbiyah pendidikan yang sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah manusia, yaitu pada asal penciptaannya, karena asal penciptaannya mereka adalah di atas tauhid. Nabi SAW juga pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku lurus, yakni di atas tauhid, di atas fitrahnya, yaitu Islam, di atas pengakuan dan penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika pernah dimintai janji di hari di mana ketika belum dilahirkan, masih di alam rahim, ya, alastu bi rabbikum, Allah telah memintakan persaksian, Allah telah meminta persaksian kepadanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan demikian, na'am, bala, yakni artinya ya, engkau adalah Tuhan kami, syahidna, kami menjadi saksi, kami pun bersaksi akan hal itu. Maka ini selaras dan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam hadis qudsi tadi, di mana Allah SWT mengatakan bahwa aku ciptakan hamba-hambaku lurus, ya, ini maksudnya semuanya di atas tauhid. Kullahum, kan Allah mengatakan kullahum. Fa'atathumus syaitan
atau fa'atathum syayatin, maka datanglah syaitan fajtalathum an dinihim, lalu baru syaitan itu akan memalingkan mereka, menggelincirkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya agamanya fitrah, yaitu tauhid, menghamba dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak dipungkiri atau tidak bisa mengingkari pada fitrah aslinya dia adalah dia butuh dengan Tuhan. Bahkan andaikan dia tidak menyalurkan penghambaannya ini, dia akan menyalurkan kepada yang lainnya. Karena sejatinya, sesungguhnya dia pasti akan menghamba. Ya. Maka ketika dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghamba kepada yang lainnya. Maka ini justru menyalahi fitrah. Maka tarbiyah Islamiyah ini titik beratnya pada basic ini atau dasar ini. Di mana mengembalikan manusia, mengembalikan anak didik, mengembalikan orang-orang yang kita tarbiyah agar kembali kepada fitrahnya. Atau minimalnya terjaga fitrahnya, tidak terkontaminasi. Hadis tadi menggambarkan jelas di mana ada faktor yang sangat pengaruhnya besar, yaitu keluarga, yaitu orang tua. Artinya ketika anak di luar, di sekolah, di lingkungan, sangat mungkin memang terkontaminasi dengan faktor-faktor luar tadi. Tetapi andaikan dia kembali ke rumahnya, kembali ke orang tuanya dengan tetap dijaga tarbiyahnya dengan tarbiyah yang benar, maka insya Allah sebagaimana sabda Nabi tadi, yaitu dia tetap di atas fitrahnya. Artinya karena aslinya sesungguhnya orang tua lah, karena mungkin kurangnya pengawasan, kurangnya tarbiyah, kurangnya dalam memberikan pendidikan, kurangnya dalam memberikan pengertian, kurangnya dalam memberikan pembiasaan, kurangnya dalam memberikan teladan, kurangnya dalam memberikan pembelajaran, ataupun mengarahkan untuk belajar berteman dengan orang-orang yang baik, kurangnya mengarahkan agar mengoptimalkan waktunya. Ini semua pengaruh yang akhirnya terjatuh bisa jadi kepada sesuatu yang di luar fitrahnya, terkontaminasi dari fitrahnya. Ini yang dikatakan tadi, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, ataukah menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau justru menjadikannya Majusi. Maka ma'asyiral muslimin, inilah yang perlu kita kembalikan. Ini yang perlu kita garap agar setiap rumah tangga kita mengembalikan tarbiyahnya agar fokus pada basic, yaitu fitrah. Mengembalikan pada fitrah anak. Karena anak fitrahnya bertauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah siap untuk menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah siap aslinya untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun ketika sudah kemudian melihat tontonan yang salah, maka timbul permasalahan, terkontaminasi akidahnya, terkontaminasi keyakinannya. Karena mungkin tontonan yang salah, teman duduk yang salah, masyarakat yang rusak, tetangga yang kurang baik. Ini semua punya faktor. Tapi andaikan orang tuanya tetap di atas pendidikan yang baik, pendidikan yang benar, maka insya Allah mereka akan kokoh di atas fitrahnya. Mereka bahkan kembali di atas fitrahnya. Maka tugas kita para pendidik, orang tua termasuk pendidik, guru termasuk pendidik, masyarakat seharusnya adalah pendidik. Karena semuanya harus menjadi pendidik. Setiap kita adalah pendidik. Maka tugas kita adalah menjaga anak di atas fitrahnya. Jika sudah terkontaminasi, maka mengembalikan mereka kepada fitrahnya, yaitu Islam atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga bahwa tidak ada perubahan dalam asal penciptaan manusia ini. Sehingga tidak ada perubahan di dalam fitrah mereka asalnya, tetapi mereka kadang merubahnya. Mereka yang kadang membuatnya terkontaminasi, membuatnya jauh dari yang seharusnya, jauh dari yang semestinya. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakteristik yang kedua yang perlu dipahami, bahwasanya tarbiyah Islamiyah punya basic, punya dasar adalah
kembali kepada fitrah atau dasarnya sesuai dengan fitrah. Tidak mungkin bertentangan dengan fitrah. Dari mulai semua ajarannya, andaikan diajarkan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya semua sesuai dengan fitrah. Tidak ada yang menyalahi fitrah, tidak ada yang menyalahi akal yang sehat. Karena bisa dikatakan kalau fitrah itu adalah akal salim, aklus salim, akal yang lurus, ya, akal yang bersih, akal yang jernih, ya. Karena akal yang bersih, fitrah yang lurus itu pastinya tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak ada terdapat kontradiksi antara apa yang Allah atur melalui firman-Nya Al-Quran ataupun melalui diutusnya Rasul SAW, yaitu melalui sabdanya mungkin atau contohnya atau bahkan perbuatannya atau mungkin juga yang ditinggalkannya. Ini semua pastinya tidak keluar dari fitrah, tidak keluar dari fitrahnya dan tidak keluar dari kemampuan, ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Maka inilah, jangan sampai, ya, selama ini kita justru menghalangi diri, ya, atau merasa berat untuk mengembalikan pada tarbiyah yang sesuai dengan sunnah, parenting yang sesuai dengan sunnah, karena ketidaktahuan kita betapa istimewanya, betapa kelebihan yang luar biasa dari tarbiyah, pendidikan atau parenting yang sesuai sunnah ini. Maka ma'asyiral muslimin, jangan lupa, ya, bahwasanya sesungguhnya ini adalah sesuatu karakteristik yang luar biasa. Lihatlah, ya, dan cermati baik-baik. Tidak pernah didapati, ya, dalam pengajaran, pendidikan atau parenting sunnah ini yang bertentangan dengan akal manusia, yang bertentangan dengan fitrahnya. Misalkan fitrahnya perempuan adalah berhijab, dia punya rasa malu karena punya fitrahnya rasa malu, menjaga perasaannya, menjaga kehormatannya, maka Allah pun mengaturnya dengan memerintahkan berhijab, berjilbab. Demikian pula laki-laki fitrahnya adalah jantan, artinya perwira, punya fisik yang kuat, kokoh, maka dia pun diberi aturan yang berbeda, diberi aturan atau istilahnya syariat yang ada perbedaan sedikit dengan wanita, ya. Jika laki-laki misalkan berjihad, bekerja dan seterusnya, maka wanita adalah di rumahnya. Kemudian kalaupun tidak di luar rumahnya tapi tidak mengabaikan yang di dalam, yaitu pendidikan anak-anaknya, ya. Karena fitrahnya dia aslinya di rumah, untuk banyak mendidik, untuk banyak sibuk dalam masalah rumah tangganya. Artinya agar terjaga kehormatan suaminya, terjaga harta suaminya, terjaga pula termasuk kehormatan dirinya dan kehormatan anak-anaknya. Maka Allah pun memberikan syariat, menurunkan syariat, Rasul SAW mensyaratkan sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya. Inilah tarbiyah Islamiyah, inilah tarbiyah, ya, atau parenting sunnah. Makanya jangan pernah takut dengan parenting sunnah. Justru kita harus selalu haus, selalu butuh dengan parenting sunnah ini. Karena apa? Karena dalam parenting sunnah ini pastinya sesuai dengan fitrah manusia. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.